قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال فصل في الرجعة. Satu fasal membicarakan tentang raja'ah atau rujuk. Ini satu subbab dari babun nikah, yaitulah dia raja'ah atau rujuk. Diatur urusan rujuk dalam Islam. Siapa yang merujuk istrinya yang dicerainya dengan cara ini, maka rujuknya sah dalam pandangan Islam. Siapa yang merujuk juga ianya tetapi tidak dipenuhinya syarat-syarat ini, maka rujuknya tidak sah. Jadi hubungannya selepas perceraian itu tidak pernah dianggap ibadat, tetapi kebalikannya dianggap maksiat. Oleh karenanya, sesiapa yang mempunyai istri atau akan beristri, sama wajibnya menuntut ilmu tentang bab nikah sebagai induk bab ini dengan bab rujuk ini. Wajib belajar dia. Mari kita dekati rujuk atau raja'ah. Menurut arti bahasa, kata raja'ah bermakna sekali kembali. Sedang menurut syariat, apa yang dimaksud rujuk ialah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan ba'in kepada pernikahan semula. Mengembalikan istri yang sudah dicerai, yang mana cerainya bukan talak ba'in tetapi talak raj'i lagi, itu yang sah dikembalikan. Talak raj'i itu talak satu atau talak dua. Talak ba'in itu talak yang tak dapat dirujuk, bukan yang itu, dengan ketentuan-ketentuan. Nah, itu rujuk namanya. Seorang bercerai dengan istrinya, dengan ditalaknya istrinya, dengan talak satu atau talak dua, kemudian beberapa hari selepas itu ianya ingin bersatu kembali, wajib dia mengikrarkan kata rujuk. Raja'tu ilaiki, atau aku rujuk engkau, aku kembali kepada engkau, atau kembalilah engkau kepadaku, atau bersamalah kita kembali, atau kembalilah kita macam dulu. Itu semuanya kata-kata yang muafaqah birraja'ah, setara dengan rujuk namanya. Adalah sah. Silakan baca dulu dari tepi sana, Ustaz Abdul Qahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah sah sebelum habis masa iddah merujuk kembali istri yang diceraikan dengan gratis tanpa tebusan setelah pernah digauli atau dilakukan perceraiannya di tengah masa iddah yang pernah digauli, dan talak itu bukan dalam bilangannya maksimal, yaitu talak 3 untuk suami yang merdeka dan talak 2 untuk suami budak. Sudah. Jadi sah suami merujuk istrinya kalau talak yang dijatuhkannya baru talak 2 bagi suami merdeka. Sebelum talak 3 bagi suami merdeka. Suami merdeka ini macam mana? Suami merdeka di zaman Nabi ada suami yang tidak merdeka, yaitulah dia hamba. Namun di zaman ini tak ada lagi hamba, sebab Rasulullah telah menghapuskan perhambaan pada akhir
turun ayat Allah, ayat Al-Quran, Haji Wada'. Jadi tak ada lagi sekarang hamba, jadi tak payah kita bincang hamba lagi. Kembali ke pangkalan kita, sah merujuk istri apabila bukan talak 3. Ada lagi nanti selain talak 3 yang tidak sah juga, namanya talak ba'in. Teruskan baca. Pembaca berikut. Maka tidak syah menuju wanita yang dicerai bukan dengan talak. Misalnya fasakh dan yang dicerai kurang dari talak 3, tapi memakai tebusan. Ya. Misalnya khusuk khuluk karena kebainan diceraikan, si cerai yang diceraikan sebelum pernah digauli karena tidak punya masa iddah, dan juga wanita yang telah habis masa iddahnya karena telah menjadi wanita ajnabiyah. Ya, sikit lagi. Wanita-wanita empat macam tersebut adalah syah ditajdid atau dibaharui nikah mereka dengan izin baru dan wali, para saksi dan mahar baru lainnya. Baik. Apa yang dimaksud dari yang barusan dibaca Tuan Sayyid tadi? Maka tidak sah merujuk wanita yang dicerai bukan dengan talak. Ada rupanya istri dicerai tapi tak pakai talak. Ada. Tidak mentalak tapi dah cerai, rumah tangga ni dah bubar. Tidak pakai talak. Pakai apa? Pakai fasakh. Apa itu fasakh? Istri itu yang menggugat suaminya di mahkamah. Hei mahkamah, tolong ceraikan saya dari suami saya itu. Kenapa? Dah 2 tahun saya tak dibelanjainya, baik zahir maupun batin. Saya tak siap. Jatuhkan talak saya. Kepada siapa? Hakim atau qadhi. Apabila dijatuhkan hakim, wanita ini sudah tertalak dari suaminya. Kedengaran suami hendak dirujuknya, tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana? Kalau tak boleh, nikah lagi balik. Hadirkan saksi, wali, ijab, qabul, mahar. Kalau diizinkan walinya, kalau dia mau diizinkan walinya, itu maksudnya yang baru, mahar baru atau mahar yang lain. Ya. Dan yang diceraikan kurang dari talak 3 tapi memakai tebusan. Ada juga rumah tangga sudah bubar rumah tangga ni, tak sampai talak 3 dijatuhkannya, tapi tak bisa lagi dirujuk. Macam mana itu? Datang istri pada suami dia. Hei, bapaknya anak-anak, kalau engkau berani ceraikan saya bagi engkau duit 10 juta. Ceraikanlah saya. Talak berapa engkau mau? Talak 1. Nah, talak 1. Bak mari 10 juta. Suami pula dapat duit 10 juta. Boleh atas permintaan istrinya? Boleh. Tapi talak yang jenis ini berubah pun pikiran besok-besok, tak boleh rujuk. Mesti nikah kembali. Hadirkan
dapatkan izin dua orang tua, ijab, kabul, saksi, wali, mahar. Tak, ini belum cerita kawin lain. Cepat saja pula bapak ini. Dua. Yang ketiga, misalnya mana tadi? Karena dan yang diceraikan sebelum pernah digauli. Yang diceraikan istri yang diceraikan suaminya padahal mereka belum pernah bergaul, tidak sah dirujuk, harus dinikahinya balik lagi. Kenapa? Karena bukan dia punya, sebab belum bergaul. Ini tidak tren di negeri kita ini. Di negeri kita tidak terbiasa orang dinikahkan kanak-kanak. Ini selalunya terjadi pada nikah kanak-kanak. Dinikahkan kanak-kanak, bergaulnya nanti selepas mereka dewasa. Tak biasa itu kan? Makanya tak ada penundaan sebilik di negeri kita. Tak ada. Lewati saja itu. Bagi mic Pak Idrus. Tadi Pak, yang perceraian yang kedua, wanita boleh menuntut cerai asalkan dibayar. Tapi banyak kejadian sekarang nih, banyak wanita pun laki-laki minta cerai, bayar pakai uang, tapi dia sudah punya pacar lagi Pak. Itu sah nggak perceraian yang begitu? Oh, minta bayar istrinya supaya dijatuhkan suami talak, tapi lantaran istri ini sudah ada lelaki lain. Ya, Pak. Ada soalan apa? Ya, soalan itu Pak, sah nggak kalau niat di hati dia minta cerai itu, aku bayar engkau 10 juta, tapi dia sudah ada pria idaman lain gitu Pak. Sah atau tidak dia minta cerai itu Pak? Pengajian kita tahu bulan minggu lewat, awak datang tak? Mungkin tidak datang Pak. Yang tak datang? Iya Pak. Makanya seorang suami haram menjatuh talak atau mengizinkan talak kalau dia tahu istrinya itu dengan dia talak bertambah maksiat. Kalau dia tahu bertambah saleh, jaiz, boleh. Jadi kalau dia tahu bertambah maksiat, kitab tak ada Pak Idrus menulis ada lelaki simpanan, tak ada di kitab itu. Tapi kitab menulis kalau dia tahu istrinya ini yang minta cerai ini semakin lebih maksiat dengan dia cerai, haram dia jatuhkan talak. Baik, soalan lain. Macam mana? Sah, boleh. Tapi haram pekerjaannya kalau dia tahu makin maksiat istri ini. Sebab dah nampak si laki-laki di sana menunggu dia. Laki-laki jahat yang bukan saleh. Kalau bukan karena seperti itu, tak ada masalah. Kan apabila belum digauli. Jadi dia maksudnya kan tadi Ibu ya bilang kan apabila belum digauli dia mau apabila diceraikan tidak sah lagi dirujuk. Jadi yang saya mau tanya di sini, andai kata yang istrinya ini tadi dulunya adalah seorang janda bukan seorang perawan, apakah harus seperti itu juga syaratnya Bu ya? Sama saja. Sama saja. Yang penting sejak dinikahinya belum pernah dia bergaul dengan itu. Sama. Kenapa? Wanita yang belum kita gauli itu belum ada masa iddahnya dengan kita.
Karena tidak ada masa iddahnya dengan kita, tidak boleh dirujuk. Macam mana batas pengerujukan? Dari sejak bila batasnya dan bila ujungnya, sedangkan iddah belum ada lagi. Itu masalah. 3. Ada lagi hal yang ingin dibincangkan, silakan. Pasal talak ini, cerai ini paling banyak kasusnya di masyarakat kita. Tak ada. Yang keempat, juga wanita yang telah habis masa iddahnya, tidak sah dirujuk ya. Wanita yang telah habis masa iddahnya karena telah menjadi wanita ajnabiyah. Apa itu ajnabi? Ini ajnabi dari segi nafsiyah, dari segi dirinya. Ajnabiyah dari segi dirinya di sini maknanya sama sudah wanita itu kepada dia dengan wanita-wanita lain yang sah dinikahi, sama. Jadi tidak bisa bermuhrim dengan dia lagi. Karena tidak bisa bermuhrim lagi dengan dia, maka tidak sah dirujuknya. Karena yang sah dirujuk itu wanita yang sah bermuhrim dengan dia. Bukan muhrim nasab ini ya, muhrim masih dibagi lagi. Ini muhrim bil inkah namanya. Atau disederhanakan bahasanya, karena telah menjadi wanita ajnabiyah, tidak sah dirujuk. Apa maksudnya ini? Karena sudah bukan istri dia lagi, dan wanita itu saat ini sudah setara dengan wanita-wanita lain. Setara, sudah tak boleh dipandang-pandangnya lagi wajahnya. Itu maksud ajnabiyah. Sudah tidak sah, tidak halal lagi bercakap-cakap berdua di tempat yang tidak kedengaran ke orang lain. Itu maksud ajnabiyah. Ada masalah? Kalau tak ada, lanjut baca. Sikit lagi tadi, wanita-wanita 4 macam tersebut adalah sah ditajdid, diperbaharui nikah mereka dengan izin baru dari wali. Jadi yang 4 macam yang ini, kalau mau kembali kepada mereka, nikah macam biasalah. Izin dulu pada mak bapaknya, bapak mentua, boleh tak saya meminang anak bapak kembali? Meminang anak saya yang mana? Ya yang istri saya dululah. Kalau tak diizinkan, tak boleh. Tak boleh. Itu maksudnya baru. Kebetulan lagi teringat ini Buya. Bagaimana hukumnya seorang muslimah, pernah kejadian dia menuntut di pengadilan bahwasanya dia memprotes aturan yang melarang tentang nikah beda agama. Intinya dia mau pemerintah melegalkan masalah pernikahan beda agama. Beliau adalah seorang muslimah yang juga berjilbab. Jadi yang ingin saya ditanyakan begini, di sini adalah bagaimana wanita yang seperti ini Buya, pada hakikatnya apakah dia sudah jatuh kepada kufur ataukah kepada fasik? Kalau diniatkannya tuntutannya itu suatu kejahatannya, tapi diakuinya hukum Allah tidak mengizinkannya, diakuinya yang dituntutnya itu adalah hukum Allah, sudah tertera larangan Allah, itu yang dituntutnya atau diurusnya atau diperjuangkannya, nama orang itu fasik. Kalau dia tidak akui tuntutan itu dari Allah, atau dia anggap Allah curang dalam bab itu, atau dia tidak membebankan tuntutan itu pada dirinya, tak ada lagi kewajiban mematuhi itu pada dirinya, memang tak ikut dia mematuhi itu, orang ini kafir. Jadi posisi orang ini antara kafir dengan fasik. Kalau diakuinya peraturan itu Allah punya, diperintah Allah diamalkan oleh manusia termasuk dirinya, maka ianya fasik. Kalau dah tak termasuk lagi dirinya yang wajib mematuhi aturan itu, maka ianya kafir.
Semua nas-nas syariat yang nyata nasnya di dalam syariat seperti itu adanya. Seorang yang mengingkari kewajiban itu memang dirasanya dirinya terlepas dari kewajiban itu kafir. Kalau diakuinya ianya masih wajib tapi masih membangkang, fasik, pemikul dosa besar. Lanjut. Dan tidak sah pula merujuk isteri yang diceraikan dengan talak 3. Tidak sah menikahinya lagi kecuali setelah tahlil. Ya. Tidak sah merujuk istri yang diceraikan dengan talak 3. Baik talak 3 itu sekali duduk, sekali waktu. Hei istriku, aku cerai engkau talak 3. Itu namanya talak 3. Maupun talak itu dalam 3 tahun. Tahun ini begaduh, engkau saya ceraikan talak 1. Tahun depan begaduh lagi, tiap-tiap dekat raya ini begaduh. Pasal kain gorden misalnya. Tahun depan dekat-dekat raya bergaduh lagi, engkau cerai talak 1, dah 2. Tahun depannya dekat raya bergaduh juga lagi, engkau talak 1, dah 3. Tak boleh rujuk lagi. Bukan mesti talak 3 sekaligus. Talak 3 seumur hidup. Jangan pernah ada 3 kali seumur hidup. Ini orang yang jahil, yang tak mendekati hukum Allah, tak mengaji fikih. Memang sarapan pagi dia talak tu. Asal marah sikit, cerai. Talak. Si bini pun begitu juga. Ceraikan aku. Talak bukan perkara mainan. Satu kali terucap hari ini, itu digabungkan dengan ucapan berikutnya 10 tahun akan datang. Digabungkan lagi dengan ucapan berikutnya 10 tahun akan datang, jadi 3. Coba pejam mata. Udah lepas apa belum? Jangan jawab di sini. Kalau terasa dah lepas, karena sudah pernah sampai 3 atau lebih, segera istighfar. Kalau dikerjakan itu dengan jahil, tidak tahu hukum dan tidak mungkin mengetahuinya pada waktu itu, sebab tidak adanya masa atau tempat belajar, maka perbanyak istighfar, tajdid nikah. Kalau memang ada tempat belajar pada masa itu, hanya kita tak mau belajar. Dengan tak mau belajar, tak tahu hukum ini, perbanyak istighfar dan bayar kafaratun nafs. Kafaratun nafs, apa itu? Kifarat diri. Apa itu kifarat diri? Hukum diri Anda di dalam taat setara dengan beratnya hukuman itu, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ketika dia belajar kepada tuan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang salat khusyuk. Belajar sampai bab pelajaran kepada hilang khusyuk salat seseorang itu apabila ianya di dalam salatnya teringat kepada yang keji-keji selintas sahaja. Teringat kepada yang keji-keji, yang najis-najis, yang jorok-jorok. Truk selintas. Hilang khusyuk. Hilang khusyuk, hilang pahala. Di tingkat tinggilah. Kalau di tingkat kita ni, hilang khusyuk, hilang juga pahala, tapi
Seberapa banyak yang hilang khusyuknya, segitu hilang pahala. Di tingkat Ahmad ibnu Hanbal, jadi tuan guru selama ni maknanya hilang khusyuk saya. Karena pada satu waktu pernah saya tengah salat, teringat saya hukum haid. Dan teringat saya ainul haid. Teringat dia awalnya hukum haid, baru teringat dia darah haid. Kalau hukum haid saja belum yang keji-keji, tapi darah haid najis yang keji diingat dalam salat. Menggantikan mengingat Allah, gantinya mengingat apa? Darah haid. Rendah, orang rendah itu hilang khusyuknya. Imam Ahmad ibnu Hanbal mengulang salatnya mulai sejak mendapat ilmu tentang itu. Itu namanya kafaratun nafs. Seseorang menghukum dirinya karena berharap kuat dia tidak agar berharap kuat agar tidak dihukum ianya di akhirat. بارك الله لك